Shalom, DPGP Paulus. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saudaraku, hari ini kita mau datang ke ibadah. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kita, pengagungan kita buat Tuhan. Tapi ada satu fun fact yang mau saya kasih tahu buat saudaraku semua. Tahu nggak saudara, ada sebuah penelitian di tahun 2018 yang bilang bahwa kalau kita setiap hari minimal 12 menit menyembah, itu ternyata ada perbaikan sel-sel positif di dalam otak kita. Itu udah dipindai pakai MRI, kelihatan sel-sel barunya itu muncul kalau 12 menit doang saudaraku setiap hari menyembah. Bukan cuma di sel-sel otak, tapi kita juga ternyata jadi orang yang lebih baik, lebih mudah berempati, lebih pemaaf, lebih menyenangkan. Siapa di sini yang mau jadi orang-orang yang seperti itu? Oh, belum banyak. Siapa di sini yang mau jadi orang-orang seperti itu? Terlebih daripada itu, tahu nggak saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan yang baik, kami tahu Tuhan gak ada yang sia-sia Tuhan. Ketika kami datang ke tempat-Mu di tempat ini Tuhan, kami menundukkan diri kami. Kami bilang Tuhan bahwa gak ada yang pribadi lebih tinggi daripada Engkau Tuhan. Kami menunjukkan kedaulatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, pimpin kami Tuhan. Biar melalui gereja-Mu, biar melalui tempat ini Tuhan, ada pujian yang menyenangkan Tuhan, sampai ke surga Tuhan, membuat surga bergerak Tuhan. Ada iman-iman yang dibangkitkan Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Dan biar kami Tuhan boleh mengambil lawatan Tuhan yang terus mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, berbicara Tuhan, kuasai kami Roh Tuhan, karena kami gak bisa sendirian Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat, pengagungan kami naikkan buat Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ku bawa
Selamat hari Minggu sekali lagi saya sampaikan. Kalau tadi kita bilang Allah sumber kuatku, kita juga harus bisa bilang bahwa Allah sumber daripada semua kelimpahan kita. Allah sumber, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah sumbernya. Sebelum kita mau berdoa untuk persembahan kita, ada ayat yang mau saya bagikan. 2 Korintus 9 bilang gini ayat yang kelima. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih mendahului mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hatimu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Cek, sebelum kita memberikan dari kemurahan hatimu atau karena kepaksaan atau karena samping kiri samping kanan. Ayat 7-nya bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. 8 bilang gini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 10 bilang gini, Ia Tuhan
yang menyediakan benih bagi penabur. Dia Tuhan yang menyediakan semua apa yang ada dalam kantongmu dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11 bilang gini, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Mari kita ambil kesempatan ini, kita mau bilang, Tuhan, kami bersyukur padamu. Setiap benih yang ada di kantong kami, di perbendaharaan kami, setiap kali kami bisa menyanyi, setiap kali kami bisa menari, setiap kali kami bisa melakukan berbagai hal, semua karena kemurahan dan kekayaan yang daripada Tuhan saja. Sebabnya Tuhan, kalau kami datang memberikan persembahan kami, karena kami mau mengucap syukur pada Tuhan, kami mau berterima kasih karena Kau baik, Kau sangat-sangat baik. Seberapapun yang kamu berikan Tuhan, kami tahu kami harus memberikannya dengan sukacita, kami harus memberikannya dengan syukur. Kami ajar hati kami untuk mau bersyukur dan bersukacita waktu kami memberikan. Terima kasih, karena kami tahu dan kami tahu semuanya daripada Tuhan. Semuanya daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan kami memberikan sedekah, no, tapi semuanya karena Tuhan. Biar dari dalam hati kami yang paling dalam kami boleh memberikan persembahan kami, sehingga Tuhan disenangkan dengan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami memberikan dan sukacita. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Excited buat GPI menyumbang gerbang. Selain itu kita mau merayakan juga ulang tahunnya GPI gitu. Jadi datang dengan hati yang penuh sukacita, amin. Yuk kita makin berdiri yuk. Kita mau ikrarkan visi misi gereja kita dengan sepenuh hati. Kita taruh tangan kita di dada. Visi menjadi generasi yang mengenal Kristus, untuk mencapai tujuan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bilang, Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar daripada apapun kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Selalu dan selalu Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan, kedaulatan-Mu tertinggi dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya
berkuasa benar sampai siang hari ini. Karena kami percaya firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Apapun Tuhan yang kami lakukan dalam dunia ini, hanya firman-Mu andalan daripada hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa daripada Tuhan hadir di tempat ini untuk berkati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan untuk memberkati setiap umat-umat-Mu dan hati pikirannya Tuhan, agar firman-Mu itu Tuhan jadi kekuatan dalam hidup kami, jadi suruh dalam hidup kami, jadi membuat kami menjadi bisa melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Bapa siang hari di kamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita selalu merasakan hadirat kuasa Tuhan. Hadirat kuasa Tuhan yang selalu kita rasakan dalam hidup kita. Kita bisa hadir di tempat ini karena kita yakin dan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Materi firman Tuhan, dan kita harus nikmati dan kita harus lakukan dalam hidup kita. Ada damai sejahtera, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tema firman Tuhan di bulan ini gambaran Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Kolose 1. Kolose 1 kita akan baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat yang 15 sampai ayat yang 23. Judul pada firman Tuhan yang saya sampaikan, keutamaan Kristus. Beginilah firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia kepala tubuh, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik Ia ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darahnya salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak terbentang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil.
yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadikan pelayannya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini adalah firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang menyatakan kuasanya untuk kita dapat pergunakan, untuk kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita merasakan apa yang kita harus rasakan di dalam kehidupan kita yang terutama, diutamakan. Kita datang ke tempat ini memuji Tuhan, yang terutama, yang diutamakan, kita sudah tahu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Kristus adalah Allah sendiri. Kita yakin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa kepenuhan daripada Allah untuk selalu memberikan kuasa, untuk selalu memberkati kita, untuk selalu membuat kita mampu melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan kita sudah ada. Sebelum dunia ini terjadi, Tuhan kita sudah ada. Makanya dibilang yang sulung, yang terutama. Karena kita tahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak Tuhan Yesus sendiri, Allah itu yang berkuasa, tidak mungkin bisa terjadi. Dan kita melihat kebenaran Tuhan Yesus Kristus dalam datang ke dalam dunia ini, Dia dapat menyembuhkan, Dia dapat melihat orang yang buta, Dia menyembuhkan orang yang sakit. Begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika datang dalam dunia ini. Tapi kita yakin dan percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan adalah Allah. Tidak banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus sendiri ada Allah. Tapi kita yakin dan percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini benar-benar adalah suatu kebahagiaan bagi kita, bahwa kita mengenal lebih dalam lagi kuasa kebaikan daripada Allah itu yang bekerja dalam tubuh Yesus Kristus, meyakinkan kita, membuat kita menjadi mampu melakukan apa yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita percaya dan yakin, karena di dalam keutamaan Kristus itu adalah buah-buah yang baik. Yang baik. Kalau kita selalu mengutamakan yang kita utamakan, yang selalu kita undang dalam hidup kita, apapun persoalan pergumulan kita, ada yang utama yang kita harus lakukan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, seberat apapun persoalan, karena di sini tadi dibilang keutamaan Kristus, yang ditamakan hanya Kristus yang bekerja untuk membuat kita mampu melakukan apapun persoalan yang dalam hidup kita. Kita utamakan Kristus yang hadir di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dikasihi oleh Tuhan, karena pasti dalam Kristus ada Allah yang bekerja, membuat kita menjadi mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Karena kita cara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang beribadah di tempat ini, benar-benar kita memang harus meyakinkan firman Tuhan ini menjadi cerita dalam hidup kita, agar firman Tuhan ini menjadi membuat kita mampu melewati hari-hari yang kita lalui. Karena di dalam Dia telah tercipta, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu yang diciptakannya oleh Dia
untuk dia, untuk kita semua, untuk jemaat di GKI Paulus semua. Apa yang Tuhan ciptakan menjadi hidup kita bersama. Kita harus yakin dan percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita meyakinkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi berkat dalam hidup kita, menjadi bekal untuk membuat kita mampu selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada di sini yang saya ambil kedokop yang inti firman Tuhan yang terambil dari 3 ayat Kolose 13 ini, Kolose yang 1 ayat 15 sampai ayat yang 23. Sini aku ambil 5 sebagai intinya. Dalam Kolose 1 ayat 15, yang pertama, dia adalah gambar Allah. Apa tadi yang dikatakan dalam firman Tuhan? Ayat yang ke-15, dia adalah gambar Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Allah itu tidak kelihatan, jadi kalau ingin melihat Allah, Yesus Kristuslah gambarnya. Allah yang tidak kelihatan itu dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus itulah Allah yang dapat kita lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini membuat kita menjadi yakin dan percaya bagaimana kita dapat melakukan apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dialah Allah pencipta. Di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai ayat yang 17, dia adalah pencipta. Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa-penguasa, segala sesuatu yang diciptakannya oleh dia untuk dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu adalah di dalam dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kita percaya dan bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi yang sudah diciptakan oleh Tuhan, itulah kebaikan-kebaikan. Campur menciptakan segala sesuatu. Makanya kita jangan khawatir, makanya kita jangan bimbang. Harus iman yang teguh. Kita percaya kepada Tuhan, segala sesuatu bisa Tuhan nyatakan menjadi kemuliaan bagi kita. Dialah yang terlebih dahulu segala sesuatu. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, tentu dia tidak terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam dia. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, maka segala sesuatu tidak mungkin ada dalam kuasanya yang benar Yesus Kristus. Karena dia Allah sendiri yang berkuasa. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak pernah kita lihat menjadi bisa kita lihat, yang tidak pernah kita nikmati menjadi bisa kita nikmati. Karena yang sudah diciptakan nanti Tuhan kita Yesus Kristus, saudara yang dikasih. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus di sini dia adalah kepala. Dia adalah kepala, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 18 sampai yang 19, dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh keturunan Allah berkenan di dalam dia, saudara. Berkenan. Dan dia berkenan di dalam dia. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ada berkenan di antara dia. Dan kalau kehidupan kita juga semua itu bisa terlaksana dalam yang dikasih oleh Tuhan. Kita percaya dan yakin saudara oleh Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang berkuasa. Karena firman Tuhan inilah yang menyempurnakan kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah yang membangkitkan
kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi di sini, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dialah adalah pendamai. Pendamai, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh karena Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bersalah dan tercatat di hadapannya. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, karena kita sudah percaya, karena kita sudah yakin bahwa kematian, pengorbanan daripada Tuhan Yesus di kayu salib mencurahkan darah. Itu sudah bisa diperdamaikan. Ada kedamaian tanpa kematian daripada Tuhan Yesus, tidak kita ada kedamaian. Karena kita melihat pengorbanannya begitu besar kasih Tuhan. Dia rela mati berkorban agar kita mendapatkan kedamaian daripada Tuhan. Mati di kayu salib agar kita diperdamaikan, agar kita mengerti sebenarnya apa itu firman Tuhan, apa perkataan daripada firman Tuhan ini. Oleh karena itu saudara yang yakin dan percaya, kita akan menikmati semuanya ini apabila kita selalu menjaga hubungan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Jangan kita sudah yakin, iman saya percaya kepada Tuhan, besok lagi ada permasalahan, kita sudah bimbang, sudah tidak ada lagi pengharapan, sama juga tidak percaya. Berguna firman Tuhan yang kita dengarkan. Karena kita sudah diperdamaikan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, ada kedamaian. Ada dalam akan dengan firman Tuhan juga minggu ini, Allah adalah damai sejahtera. Allah itu adalah bagian daripada kehidupan kita, yang selalu mendamaikan kita, yang selalu membuat kita menjadi mampu melakukan apa yang kita lakukan. Ada kedamaian. Tanpa kedamaian dalam hidup kita tidak mampu kita melakukan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu maka undang kuasa daripada Tuhan, kuasa daripada Yesus Kristus berkuasa dalam hidupmu, agar kedamaian itu selalu ada dalam hatimu, agar kita dapat melakukan yang terbaik, melayani Tuhan, dan buat mendahulukan pelayanan buat Tuhan, karena di sana damai Tuhan, kasih Tuhan yang selalu kita rasakan, melebihi kekuatan daripada Tuhan. Kita bersyukur saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini luar biasa. Luar biasa ya jemaat Tuhan yang hadir. Sungguh luar biasa. Iman pengharapannya lalu tertuju kepada Tuhan. Kita tahu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran, kedatangan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya itu, waktumu adalah sangat berharga, perbuatanmu adalah sangat berharga, karena Tuhan melihat, karena ada kedamaian dalam hatimu. Kalau ada kedamaian, tidak mungkin bisa hadir daripada tempat ini. Tapi kalau kedamaian daripada Tuhan yang telah bekerja, pengharapan itu ada kepastian, dan iman kita yakin bahwa Tuhan masih segalanya bagi hidup kita. Bahwa Yesus adalah segalanya bagi hidup kita, karena Dialah Raja segala raja. Karena Yesus adalah Tuhan kita yang selalu berkuasa membuat kita menjadi mampu melakukan apa yang kita lakukan. Itu saya selalu dari kasih Tuhan. Yang kedua saudara yang terakhir, konsekuensi daripada keutamaan Kristus bagi kita yang percaya. Kolose 1 ayat 23. Konsekuensi dari keutamaan Kristus ini, konsekuensi kita apa? Saudara? Keutamaan kita, konsekuensi kita kepada Kristus apa? Di sini kita harus merasakan, jangan cuma datang ke tempat ini beribadah mendengarkan firman Tuhan, tapi kita aman dalam Kristus. Apa yang kita harus pegang? Apa yang kita harus
miliki dalam hidup kita, agar kehidupannya kita semakin dapat menjadi orang-orang yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita datang terus, tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya udah begitu aja. Tapi sini kita berkonsekuensi dari keutamaan Kristus dalam hidup kita apa? Apa yang kita harus lakukan dalam hidup kita? Yang terutama dalam hidup kita apa yang kita harus lakukan? Saudara terjadi oleh Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan imanmu itu jangan mau digeser. Jangan mau digeser. Kalau kamu sudah percaya, kamu ada, kamu bisa hadir, kamu bisa beribadah ke tempat ini. Inilah yang dikatakan di sini. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Kita tahu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jemaat di Kolose bersyukur kepada Rasul Paulus. Tadinya jemaat itu imannya, pengharapannya goncang, nggak tahu arahnya kemana. Datang Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, menjadi jemaat yang pengikut Tuhan, jemaat yang di Kolose bersyukur kepada Tuhan atas pelayan daripada Rasul Paulus, karena mereka yakin, terutama dalam kehidupannya, tanpa kuasa daripada Tuhan Yesus, mereka tidak memiliki kemampuan, mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi ketika Rasul Paulus datang untuk melayani jemaat di Kolose, mereka, iman mereka bertumbuh, bahkan lebih daripada apa yang diharapkan Rasul Paulus terjadi di sana. Bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan yang selalu menyampaikan kebenaran daripada Tuhan. Kita juga semua jemaat-jemaat yang ada di GPI sedang Paulus ini, kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum dunia itu dibentuk, Tuhan kita sudah ada. Kita meyakinkan itu apa yang kita sekarang nikmati dalam penciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nikmati, kita ambil hikmatnya firman Tuhan yang terambil daripada Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan ini yang harus kita ambil arti dan nikmat daripada hidup kita, pasti makin ke depannya kita akan tidak tergoyahkan, tidak pernah goyah, tidak pernah bimbang saudara apa yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara apa yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini saya akan karena firman Tuhan yang saya bawa ke minggu ini adalah Allah damai sejahtera. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aku mau ambil suatu pegangan dalam hidup kita, bagaimana damai sejahtera itu bisa tinggal dalam hidup kita. Yang aku ambil dari 5 ayat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tertulis. Yang pertama saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita harus meyakinkan firman Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai daripada Tuhan akan selalu membuat kita menjadi mampu melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua saudara dikasihi oleh Tuhan, yang terdapat daripada Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia, kematiannya dia mengalahkan pada dunia itu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ayat yang ketiga, saudara dengan saudara, 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Oleh karena itu saudara, yang terakhir di sini dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bercita-citalah, usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehat sepikirlah kamu dalam hidupmu, damai dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu, menyertai kita semuanya, hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah nama Tuhan atas kasih kebaikannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini jadilah membuat kita menjadi tamu kuat iman yang percaya akan harapan kepada Tuhan. Berpujilah Tuhan kita yang baik siang hari kami untuk selama-lamanya. Sebelum kita akhiri, kita naikkan pujian 3 kali. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab kau sesudah hatimu dengan imanmu. Katakan, kami dapat iman Tuhan, katakan kami Tuhan. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi betapa hebatnya Engkau Tuhan di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Yesus, sungguh Tuhan luar biasa Engkau Bapa. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan kami yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan siang hari ini Bapa. Kami bisa menikmati ibadah kami, puji-pujian kami kepadamu Bapa di surga.
Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang selalu membuat kami layak semua di hadapan-Mu Bapa. Oh, sungguh baik, sungguh baik. Engkau Bapa, segalanya bagi hidup kami. Karena kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan, inilah kami umat-Mu GPI sedang fokus menikmati ibadah kami, mendengarkan kebenaran dari bintang terbit firman-Mu Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Bapa yang baik. Kami semua yang datang siang hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena hati kami rindu selalu kepada-Mu Bapa yang baik. Karena Tuhan sudah melihat segala kerinduan hati kami. Berkatlah Tuhan bantu-Mu, Kau nyatakanlah firman-Mu menjadi kehidupan dalam hidup mereka Tuhan. Agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Agar firman-Mu itu dapat mengubah dan menguatkan hati mereka Tuhan. Karena kami tahu Yesus adalah sumber. Karena kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan kedatangan kami siang hari ini sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu ini Tuhan sangat merindukan wassalawatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oleh karena kasih kebaikan daripada Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan perkenankan bisa kami terima, kami dengarkan di tempat ini Bapa. Kami Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak dapat berbalas kebaikan daripada Tuhan. Kami hanya memuliakan Tuhan, meninggikan nama Bapa, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Umat-Mu ini Tuhan merindukan lawatan kasih daripada Tuhan. Apapun pergumulan para seorang umat-Mu Bapa, kami percaya ada kuasa Yesus yang selalu menolong kami, memampukan kami, membuat kami mampu melewati hari-hari yang kami lalui. Kami yakin dan percaya Tuhan, pergumulan para seorang apapun yang dihadapi umat-Mu ini Bapa di surga, untuk menghadapi tantangan yang selalu terjadi dalam dunia ini Bapa di surga. Di akhir ini banyak tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu membela kami, memampukan kami, menguatkan hati kami, agar kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Kami harus berserah diri hanya kepada Tuhan, agar kuasa daripada Yesus bekerja dalam hidup kami, agar hari-hari yang kami lalui akan bisa kami lewati. Oleh karena Roh-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, membuat kami mampu untuk melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pelayanan siang hari ini. Kami bersyukur atas segala pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Segala puji-pujian yang disampaikan oleh sehingga Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau selalu berikan hikmat bagi kami Bapa. Engkau selalu berikan kami kekuatan daripada Tuhan, agar pelayan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin bulan Tuhan berkembang sesuai dengan kehendak daripada Bapa di surga. Dan inilah Tuhan yang inginkan dalam hidup kami, melayani sungguh di hadapan-Mu Bapa di surga. Terpujilah Tuhan kami yang baik, mulialah nama Tuhan Yesus. Kami juga selalu berdoa buat negara ini Tuhan. Kami percaya ada urapan-Mu membuat negara kami ini Bapa yang baik. Engkau Tuhan, Engkau berkati setiap pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, agar damai daripada Tuhan Yesus selalu hadir dalam negara kami ini Tuhan. Agar semua negara-Mu juga rakyat Indonesia itu merasa nyaman dapat melakukan apa yang mereka lakukan, dan beribadah menyembah nama-Mu, ada kedamaian daripada Tuhan yang selalu menyertai. Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun rencana dalam gereja-Mu Tuhan di minggu yang akan datang Tuhan, ada acara penyembahan di tempat ini Tuhan tanggal 29 Bapa di surga. Kami mengundang kuasa Tuhan bekerja di setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, di setiap tim pendoa Tuhan untuk mendoakan jemaat-Mu. Apapun nanti pergumulan persoalan umat-Mu, apabila memohon teman-teman secepatnya kepada setiap tim pendoa, Tuhan lakukan kuasa-Mu Roh Tuhan bekerja bagi setiap hamba yang berada dalam doa-doa itu nanti Tuhan.
Kalau cara-cara penyembahan ini nanti di depan ini Tuhan berjalan dengan baik, berjalan dengan sukacita, berjalan dengan jatuh daripada Tuhan Yesus yang selalu memberkati semua umat-umatmu nanti yang datang di tempat ini Bapa di surga. Kau nyatakanlah Tuhan lewat Tuhan setiap umat-umatmu datang Tuhan, datang untuk menyembah di dalam sana ada kuasa Roh untuk bekerja. Untuk setiap umat-umatmu kami percaya umat-umatmu juga merindukan kepada daripada doa. Oleh karena kami percaya mengundang umat-umatmu datang bersatu hati bergandingan tangan suami istri anak semua juga bergandingan tangan untuk menyerahkan semua persoalan mereka kepada Tuhan. Karena hanya di dalam doa itulah jawaban di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam doa ada kuasa, ada kemurahan, pemulihan daripada Tuhan untuk selalu memulihkan umat-umatmu, memberikan umat-umatmu kekuatan. Karena mereka Tuhan selalu merindukan kuasa Tuhan bekerja setiap kehidupan keluarga dan masuk Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam Tuhan. Tuhan kita jalan dalam segala acara itu hanya Tuhan harapan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya gereja siang hari ini dimanapun ada berada Tuhan. Sidang-sidangmu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini kami percaya hanya ke tangan Tuhan. Kami serahkan semua dalam pelayanan umat-umatmu. Engkau tahu Tuhan semua hamba-hambamu di sana bekerja untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kuasa-Mu berkat mengenal di sana untuk memberkati setiap sidang-sidang yang ada di seluruh Indonesia ini. Terpujilah Tuhan kami yang baik, mulialah nama Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami Bapa. Kami percaya dan yakin apabila kami yakin dengan doa kami, semuanya akan bisa percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya semuanya kami serahkan ini. Yang selalu menyertai kita ke rumah kita masing-masing. Dimuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa minggu depan sekali lagi ya, karena acaranya jam 10 pagi. Tolong datangnya lebih cepat. Kalau bisa setengah jam sebelumnya udah di sini. Takutnya parkiran dan lain sebagainya kan. Karena kita 3 sidang loh. Ada GPI Penuaian, Paulus sama Gunung Horeb. Jadi semangat. Dan satu lagi saya mau ingat penelitian tadi saya bilang 12 menit doang sehari. Coba kita aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, hidup kita, pola penyembahan kita, gaya hidup penyembahan kita untuk buat Tuhan kita. Yuk kita berikan persembahan terakhir dan kita naikkan pujian Allah, sumber kuatku.